Kembali lagi bersama saya Adri. Di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian dasar-dasar komponen yang ada di Figma. Jadi di Figma ini kita bisa melihat di sebelah pojok kiri atas, ini ada frame, lalu ada rectangle, ada pen, text, hand tool, add comment. Nah ini frame ini fungsinya untuk apa? Jadi frame itu untuk menaruh komponen-komponen yang kita akan buat nantinya. Misalnya nanti itu kurang lebih kayak sepertinya kanvas seperti itu. Nah nanti di dalam frame itu bisa terdiri dari beberapa komponen, misalnya text atau shape, rectangle, circle dan lain-lain. Nah di sini ada shape. Nah di shape ini ada banyak, ada jenis-jenisnya dari rectangle, persegi kotak, line, terus arrow, ellipse, polygon, star, dan place image. Nah, ini nanti kita bisa taruh di dalam frame kita. Lalu di sini ada pen tool. Kalau biasanya Illustrator itu manggilnya ini pen tool, ya, ngomongnya pen tool. Dan di sini ada pensil juga. Lalu di sini ada text. Dan di sini ada hand tool. Hand tool ini buat ngedrag posisi, misalnya kita taruh teks di sini ya, halo. Nah ini ada hand tool. Kita di samping tulisan hand tool juga ada tulisan H, ada huruf H, kita bisa pencet. Nah kita bisa geser-geser, kurang lebih kayak ngedrag gitu ya. Lalu di sini ada komentar. Komentar ini biasanya berguna untuk kita buat nandain di mana sih letak yang revisi satu tim kita atau desainer kita. Misalnya saya tandain di sini ya, hello. Nah di sini misalnya hurufnya salah. Nah nanti ini bisa dilihat oleh satu tim, satu project kita di Figma ini. Asalkan di invite ya, di invite dulu. Nah ini kita bisa pilih AI emoticonnya. Post. Nah, sini ada komentarnya. Kita juga bisa jawab komentar dari satu tim kita, misalnya, oke. Nah, ini juga langsung ada muncul sini ya. Kita bisa edit dan juga delete. Nih keren banget, nih tools keren banget. Dan di sebelah kanan kita, di sini ada design, prototype, sama inspect. Nah, desain ini kumpulan dari apa ya istilahnya, buat kayak komponen-komponen yang kita butuhkan. Misalnya teks, misalnya di sini ada teks nih. Nah, ini buat ganti font kayak gitu-gitu. Nah, ini juga bisa ganti font size-nya, lalu bisa ganti line height, juga letter spacing. Misalnya kita ganti 10, nah itu nanti spacingnya nambah gitu ya, 100%. Nah ini langsung sana. Nah ini akan berubah, setiap komponen yang ada di sini akan berubah ketika kita ngeklik komponen yang ada di layout utama kita. Misalnya kita pakai frame nih ya, frame itu klik F, nanti kita taruh sini frame. Nah ini berubah kan, pokoknya ini akan berubah, desain ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita klik di layout kita di sini. Nah terus untuk frame itu ada auto layout. Ini saya jarang pakai karena belum butuh memang. Dan sini ada layout grid. Layout grid itu buat menandai grid yang ada di satu frame kita. Misalnya gini, kita ganti ini kolom. Nah, ini misalnya ada 10 kolom. Maaf, 3 kolom. Nah, sini ada 3, 1, 2, 3 seperti itu. Nah ini juga tipe-tipenya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya gapternya 10, atau tadi benar 20 ya, seimbang.
Nah, di sini juga ada berdasarkan alignment-nya, ada right, center, left, gitu ya. Ini sesuai kebutuhan aja. Nah, terus di sini juga ada layer. Nah, ini bisa ganti-ganti juga. Kita pakai normal aja. Sini juga ada fill warna. Ini bisa merubah warna frame kita, warna dasar frame kita. Misalnya merah seperti ini ya. Sini juga kita bisa ganti tipenya. Ini ada solid, linear, radial, angular, diamond, sama image. Itu nanti teman-teman explore sendiri aja. Sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, sini juga ada perubahan-perubahan kayak saturasi, colornya, luminosity, seperti itu ya. Sini juga lengkap banget pokoknya. Dan sini ada stroke. Stroke itu apa? Jadi itu garis samping, kayak border. Nah, sini kita bisa ganti warna stroke-nya juga. Misalnya sini ungu. Nah, ini biru, seperti itu ya. Nah, sini juga kita bisa ganti tebal dari stroke-nya. Tebal dari garis sampingnya, misalnya 10. Nah, ini nanti tebal banget. Seperti itu. Dan di sini juga kita bisa ganti berdasarkan apa dia digarisin. Misalnya ini inside, berarti garisan itu dalamnya gitu ya. Kalau misalnya di center, nah dia agak keluar sedikit dia dari frame-nya. Kalau misalnya di outside, dia otomatis di luar frame. Seperti itu. Saya biasanya kalau untuk border ini biasanya inside sih, inside. Oke. Lalu sini juga ada efek. Efek kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Biasanya untuk mempercantik layout kita, tapi jangan kebanyakan karena biasanya itu akan berguna di call to action aja sih biasanya. Button-button kayak pokoknya button yang kayak untuk menarik perhatian lah, seperti itu kalau di user experience ya. Nah, sini juga ada inner shadow. Inner shadow itu efeknya dia ke dalam sini. Terus ada layer blur. Nah, ini blur, layernya blur semua. Sini jadi background blur. Ini backgroundnya yang blur. Nah, bisa pakai drop shadow. Nah, ini bisa diganti-ganti juga nih. Misalnya blurnya berapa? Nah, ini blur, makin tinggi blurnya, makin tinggi juga di sini efeknya ya. Spreadnya juga bisa kita lebarin tuh. Sini juga Y sama X-nya bisa juga dirubah-rubah ya, sedang kebutuhannya. Warnanya juga kita bisa rubah, kalian agak kemerahan gitu ya, atau biru. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita di Figma ini juga ada fitur yang sangat menarik buat saya, yaitu fitur buat menambah, buat menyimpan suatu komponen kita yang bakal kita butuhin nantinya dan bisa di reusable. Nah, ini misalnya color itu kita bisa simpan. Misalnya kita mau nyimpan warna ini ya, nanti kita simpan di sini warna merah misalnya. Nah, itu nanti kita sini langsung otomatis kesimpan. Jadi kalau kita misalnya kita tidak memilih apa-apa nih di kanvas kita, nah kita nanti di sini ada color styles yang dimana itu warna merah itu yang tadi kita simpan dari frame kita tadi ini. Jadi ini otomatis nanti kalau misalnya kita punya komponen lagi yang membutuhkan warna yang seperti ini, kita bisa pakai lagi. Misalnya kita bikin frame lagi ya, teman-teman. Misalnya kita bikin frame lagi. Nah, nanti kita pakai warna yang tadi, warna merah ini. Nah, jadi ada lagi sama seperti warna juga bisa kita buat dari stroke atau efek juga. Misalnya efek, kita berikan efek baru, create new effect style, misalnya drop down blue.
freestyle. Nah, di situ nanti otomatis ada sendiri. Nah, nanti kalau misalnya kita terapkan pada frame kita pilih effect dan kita pilih sininya style. Ada drop down blue. Nah, otomatis nanti kita aktif sendiri sini di frame-nya. Nah, kalau misalnya kita teman-teman udah selesai desain, teman-teman bisa ekspor berdasarkan frame atau berdasarkan gambar yang dipilih. Misalnya kita pilih satu frame ini dulu ya. Satu frame kita ekspor. Nah, kita sini juga ada pilihannya. Ekspornya itu kualitasnya mau seperti apa. Biasanya saya untuk kualitas maksimal saya pilih yang 2 kali aja. Lalu sini kita pilih tipe format filenya, PNG, JPG atau SVG atau PDF. Saya pilih PNG, lalu export frame. Nah, sini kita bisa kita buka filenya. Nah, ada kan? Nah, sini kita bisa lihat. Ini hasil frame kita tadi. Di sebelah kiri, di sini ada oh ya, di sini sebelah kanan masih ada lagi ya. Prototype sama inspect. Prototype itu apa? Prototype itu fungsi di mana kita bisa melakukan interaksi atau juga prototyping. Misalnya kita udah selesai bikin UI UX aplikasi mobile. Nah, itu nanti kita bisa prototype di sini. Kita pilih, ini tinggal tarik aja langsung sini, nanti ada mikro interaksinya. Itu teman-teman nanti explore sendiri aja. Bisa on click, on drag, seperti itu ya. Dan sini juga ada navigate to, scroll to atau close overlay, seperti itu. Nah, ini kemana ini tujuannya. Nah, ini ada animasinya seperti apa, nanti itu teman-teman pilih sendiri aja. Oke. Itu prototype, dan sini juga ada inspect. Inspect itu apa? Biasanya ini inspect ini berguna untuk melihat kode-kode. Biasanya sini ada disediakan misalnya Android. Nah, ini nanti ada source code-nya. Teman-teman bisa pakai. Tapi saya jarang banget pakai dari sini, enakan langsung ngoding. Nah, sini juga ada keterangannya, propertiesnya, width, height, top, left, ada colorsnya, juga ada bordersnya. Pokoknya ini inspect ini seperti detail-detail dari komponen yang kita pilih di sini, seperti itu. Oke, yang sebelah kanan ini selesai, udah semua saya jelasin. Kalau misalnya ada yang kurang atau ketinggalan, mungkin teman-teman bisa kasih di kolom komentar. Atau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Nah, sini sebelah kiri kita bisa lihat layers dan assets. Layers itu apa? Layers itu tempat di mana kita komponen-komponen kita yang ada di canvas ini berada. Apa aja sih gitu ya. Di canvas kita itu ada frame 2, frame 1, dan juga tulisan halo tadi. Nah, ini ada 3 ya. Pas ya, ada 3. Di sini juga kita bisa lock. Jadi lock itu kita nggak bisa pindahin. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa milih. Nggak bisa ngeklik sama sekali kalau ngelock. Nah, ini juga ada visibility-nya. Nanti misalnya kita klik, dia hilang. Tapi sebenarnya ada gitu. Kalau misalnya kita klik lagi, ada. Oke. Nah, setelah itu ada assets. Assets itu tempat di mana kita bisa menaruh komponen yang reusable ya istilahnya, sama libraries kita. Nah, lalu sini juga ada page. Page itu fungsinya kalau di Figma itu dia bisa membuat kanvas baru tanpa mengganggu kanvas yang lain, page yang lain gitu. Misalnya kita pilih page 2. Nah, sini kita bisa bikin baru lagi nih, misalnya frame. Nah, ini nggak ada hubungannya nanti sama yang page 1 ini gitu. Tapi mungkin nanti ada hubungannya dengan assets ini. Nanti aset ini bisa dipakai di page yang lain juga. Seperti itu. Oke. Di sini juga ada nah, sini kita bisa ganti nama, misalnya
buat frame. Lalu di sini juga bisa nge-share project kita kepada tim yang lain atau project manager kita, developer kita, atau mungkin klien kita langsung. Nah, di sini kita bisa tinggal tambah emailnya aja gitu. Nah, juga ini ada publish to community. Misalnya ini kalau kalian mau hasil karya kalian dipakai di komunitas Figma. Seperti itu. Nah, sini juga ada present, artinya kita membuka halaman presentasi yang berbentuk prototype. Nah, kita buka. Nanti ini bentuknya prototype ya. Nah, ini frame kita tadi. Kalau misalnya kita klik, nanti kita ke frame 2 tadi ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada buat zoom in zoom out-nya di kanvas kita. Misalnya kita pilih 100, nanti seperti ini. Oke, teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan atau penjelasan saya kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.